Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan sehat dan iman. Tak lupa kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, dan kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama saya mau bukan mengasih ilmu, tapi mengasih pelajaran sedikit demi sedikit. Apa itu makhorijal huruf, atau bisa disebut dengan huruf-huruf dalam Al-Quran. Di dalam ilmu tajwid, di dalam ilmu Al-Quran, kita harus mengetahui apa itu makhorijal huruf, apa itu sifatul huruf, dan apa itu tajwid. Nah, kita sedikit-sedikit mau membahas tentang, sebelum ke tajwid, kita membahas tentang makhorijal huruf. Yang pertama, makhorijal huruf adalah suatu materi yang penting yang harus kita tahu dan wajib kita tahu dan wajib kita bisa. Jadi sebelum ke tajwid, sebelum ke nada, kita harus wajib tahu apa itu makhorijal huruf. Makhorijal huruf terbagi di berapa bagian. Yang pertama adalah al-jauf, yang kedua adalah al-haqqu, yang ketiga adalah al-lisan, yang keempat adalah asy-syafatain, yang kelima adalah al-kasyum. Oke. Di dalam makhorijal huruf itu disebut dengan al-jauf. Apa itu dengan al-jauf? Al-jauf adalah rongga mulut tenggorokan di mana kita menghafalkan bunyi huruf. Contoh A. A. Di sini huruf A biasanya rekan-rekan atau subscriber bisa membaca A itu dengan baca A. Tapi di sini harus buka mulutnya itu A. A. Jadi harus membaca alif itu harus jelas. Pertama A. A. A di dalam tenggorokan A. Yang kedua adalah waw. Waw. Waw itu harus jelas sama dengan A. Waw. Waw. Contoh alhamdulillahi rabbil alamin. Al. Al bukan al. Al. Oke. Yang selanjutnya adalah ya. Di dalam al-jauf itu adalah ada ya, huruf ya. Nah, di sini ya juga harus bacanya harus jelas dan disebutkannya di tenggorokan. Oke. Yang selanjutnya adalah al-halqu. Apa itu al-halqu? Al-halqu artinya kerongkongan atau tenggorokan, di mana kita dapat menghafalkan huruf hijaiyah yang terletak pada kerongkong atau tenggorokan. Contoh hamzah, a, ha. Nah, ha itu ada di al-halqu, ha. Ha dan ha. Nah, itu ha itu harus mengucapkan ha itu harus jelas. Dan selanjutnya adalah a. A. Nah, ini a ini kebanyakan membaca alif dengan a itu selalu disamakan. Tolong bedakan antara a dengan a. Kebanyakan rekan-rekan untuk membaca alif dan a itu selalu disamakan. Tetapi di sini sedikit-sedikit kita belajar membedakan antara huruf A dengan A. Oke. A berbeda. Kalau sama huruf, cara membacanya sama membacanya A dengan A itu akan berbeda tafsir dan artinya. Oke, contoh alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, alamin. A dengan A itu harus wajib dibedakan. Oke, A itu lebih ke dalam,
tapi A lebih keluar. Oke. Selanjutnya kita adalah ha. Kita bahas sedikit-sedikit ha. Ha itu adalah ha yang dikeluarkan dari tenggorokan atas, bukan di dalam, bukan di dada, tapi di tenggorokan atas. Ha. Nah, sering kita membedakan atau sering kita disamakan antara ha kecil dengan ha besar. Oke. Ha kecil, ha itu adalah di atas tenggorokan, sedangkan ha besar itu ada di bawah tenggorokan. Oke. Tolong bedakan nanti membaca antara a dengan a. Oke. Selanjutnya adalah kho. Kho itu masuk ke dalam al-halqu. Al-halqu itu adalah di atas tenggorokan. Cara membaca kho itu adalah di tenggorokan di sini. Tenggorokan di sini. Kho. Nah, a, kho. Oke. Selanjutnya adalah al-lisan. Al-lisan itu disebut dengan keluarnya dari lidah. Diucapkannya keluarnya dari lidah. Contoh, dari atas lidah kof. Oke. Yang kedua adalah kaf. Nah, itu masuknya ke al-lisan. Jadi al-lisan itu keluarnya dari lidah. Oke. Yang selanjutnya adalah ja. Dengan ja beda dengan ja dengan za. Kalau ja itu adalah seperti biasa cara membacanya yang ada titik di tengah yang agak buntut. Nah, tetapi za itu yang kayak ro ada titik di atas seperti za. Oke. Nanti pertemuan selanjutnya kita gambarkan sedikit cara membaca huruf a, huruf ba, huruf ta, huruf sa. Oke, ini ada sebagai gambaran pertemuan pertama adalah sebagai gambaran sedikit. Mungkin next time kita akan lebih panjang, akan lebih detail cara membaca makhrajatul huruf, sifatul huruf dan tajwid. Oke. Selanjutnya adalah terakhir adalah asyafatain. Asyafatain itu adalah huruf-huruf yang dibacakan seperti waw, fa, ma dan ba. Oke, ma, ba, wa itu disebutnya adalah makhrajul syifatain. Yang kedua, yang terakhir adalah al-kisyum. Nah, al-kisyum ini adalah al-kisyum ini adalah apa namanya? Dikeluarkan di tenggorokan nun, huruf di tenggorokan, tapi di atas tenggorokan sedikit di atas tenggorokan, di atas tenggorokan. Nah, contohnya adalah nun. Nah, nun itu di tengah-tengah tenggorokan nih. Nah, itu disebut dengan al-kisyum. Nanti kedepannya saya akan gambarkan sedikit apa disebut dengan al-kisyum, apa disebut dengan al-syafatain, apa disebut dengan al-lisan, al-halqu dan al-zauf. Oke? Mudah-mudahan dengan waktu kultum 7 menit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesalahan adalah milik saya pribadi, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan, saya pesan titip, jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah tinggalkan membaca Al-Quran. 1 hari 1 ain itu luar biasa manfaat dan untuk kita di akhir nanti. Oke? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.